Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pengertian perbandingan pendidikan Islam. Perbandingan pendidikan Islam adalah suatu cabang ilmu dari ilmu pendidikan yang membahas tentang bagaimana cara kita mempelajari dan juga membandingkan suatu sistem pendidikan di berbagai macam negara. Nah, pada hal ini kita akan mencari yaitu persamaan, perbedaan, dan faktor yang mempengaruhi perbandingan pendidikan di antara berbagai macam negara. Nah, pada hal ini, kita akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan seperti, mengapa sistem pendidikan di negara A berbeda dengan sistem pendidikan di negara B? Dan lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi suatu sistem pendidikan itu agar membuatnya semakin berhasil? Dan apa saja yang kita pelajari dari sistem pendidikan pada suatu negara? Studi ini tidak hanya melihat kurikulum, tetapi juga mencakup kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, budaya dan sosial masyarakat, serta ekonomi dan politik yang mempengaruhi suatu sistem di dalam pendidikan tersebut. Nah, yang kedua, masuk kita kepada poin tujuan studi perbandingan pendidikan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memahami dan meningkatkan kualitas pendidikan. Secara lebih rinci ada 6 poin. Yang pertama ada mengetahui persamaan dan perbedaan dengan cara membandingkannya untuk melihat keunikannya masing-masing. Yang kedua ada dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, dengan cara menilai sistem pendidikan mana yang lebih efektif dan sistem pendidikan mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada mengambil praktik terbaik, dengan cara mengadopsi metode ataupun kebijakan yang terbukti berhasil dari negara lain untuk dicontoh kepada negara yang lainnya. Yang keempat ada membantu perumusan kebijakan dengan menjadi dasar dalam membuat kebijakan pendidikan yang lebih baik dan lebih relevan. Yang kelima ada memahami pengaruh faktor sosial dan budaya dengan cara mengetahui bagaimana budaya, ekonomi, dan politik itu dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperbaiki sistem pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2123267 akan melanjutkan materi mengenai contoh penerapan perbandingan pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu perbandingan sistem pendidikan. Perbandingan pesantren dan madrasah menunjukkan perbedaan pada penekanan akhlak dan sistem formal. Penerapannya adalah menggabungkan keduanya agar pendidikan seimbang antara karakter dan akademik. Yang kedua yaitu perbandingan kurikulum. Kurikulum klasik fokus pada ilmu agama, sedangkan kurikulum modern memadukan agama dan ilmu umum. Penerapannya adalah membuat kurikulum terpadu yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu perbandingan metode pembelajaran. Metode tradisional seperti ceramah dibandingkan dengan metode modern seperti diskusi dan teknologi. Penerapannya adalah mengombinasikan metode agar pembelajaran lebih efektif, aktif, dan tidak membosankan. Selanjutnya, materi mengenai sejarah munculnya ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan mulai berkembang pada abad ke-18 oleh tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu yang membandingkan sistem pendidikan untuk memahami pengaruh budaya, nilai, dan lembaga sosial. Pada abad ke-19, ilmu ini berkembang pesat seiring penjelajahan dan kolonialisme Eropa, di mana negara kolonial membandingkan sistem pendidikan di wilayah jajahan dan negara asal untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Memasuki abad ke-20, ilmu perbandingan pendidikan diakui sebagai bidang ilmiah yang penting, ditandai dengan munculnya lembaga internasional seperti UNESCO, serta berkembangnya penelitian pendidikan lintas negara dengan pendekatan yang lebih ilmiah, yaitu seperti sosiologis, historis, dan kultural. Di era globalisasi, ilmu ini semakin penting karena adanya pertukaran pelajar, mobilitas pendidikan internasional, dan kebutuhan memahami sistem pendidikan global. Baik, saya atas nama akan menambahkan penjelasan sebelumnya mengenai kemunculan sejarah perkembangan ilmu perbandingan pendidikan, yang mana itu menunjukkan bahwa kajian tersebut tidak lagi hanya bertujuan mengetahui perbedaan sistem pendidikan antar negara, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang melatar belakanginya. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu periode perkembangan sejarah perbandingan pendidikan yang terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, periode observasi umum, yaitu tahap awal ketika informasi pendidikan masih diperoleh secara sederhana melalui laporan para penjelajah sehingga masih belum sistematis sifatnya.
Yang kedua, periode observasi sistem pendidikan, yaitu ketika perhatian mulai difokuskan pada sistem pendidikan negara lain sebagai bahan perbaikan pendidikan nasional. Yang ketiga, yaitu periode studi hubungan pendidikan dengan masyarakat, yaitu ketika pendidikan mulai dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Yang keempat, yaitu periode studi pengaruh kebudayaan terhadap pendidikan, yaitu tahap ketika kajian berkembang lebih komprehensif dengan menganalisis faktor sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan ideologi. Jadi secara keseluruhannya, perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu perbandingan pendidikan berkembang dari pengamalan sederhana menjadi kajian yang lebih sistematis dan mendalam, yang mana pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Delimu Syarifuddin, NIM 2123288, kelas PAI 6H. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MA, yang dimana saya akan menjawab pertanyaan pada bagian B nomor 3 dan C nomor 1. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan B nomor 3, yaitu pertanyaannya, mengapa ilmu sejarah perbandingan pendidikan ini sangat penting dalam konteks pendidikan modern. Nah, jadi ilmu sejarah perbandingan pendidikan ini itu sangat penting dalam konteks pendidikan modern karena agar kita tahu sistem pendidikan itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jadi di situ kita dapat mengembangkan pendidikan itu dari waktu ke waktu, kemudian dapat membandingkan praktik di berbagai negara itu untuk kita mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian dari kebijakan itu dapat kita ambil sebuah pelajaran dan pengalaman yang dimana kita akan menciptakan pendidikan yang efektif dan juga relevan dan juga sesuai nantinya dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kemudian untuk pertanyaan C1, yaitu yang dimana pertanyaannya sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, jadi sejarah pendidikan Islam itu memiliki hubungan yang terikat dengan kedatangan Islam di Indonesia, yang dimana Mahmud Yunus mengatakan bahwasanya sejarah pendidikan Islam itu sama lamanya dengan kedatangan Islam itu sendiri di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru itu ingin sekali mempelajari ajaran-ajaran Islam lebih mendalam, seperti belajar sholat, doa, dan membaca Al-Quran dengan fasih, sehingga dari itulah muncul yaitu pendidikan Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jawab, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Al-Musyaffa dengan NIM 2133258. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai sejak masuknya Islam pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama, yang kemudian berkembang dari pengajian informal di masjid, surau, dan rumah ulama menjadi lembaga tradisional seperti adanya pesantren. Meskipun sempat mengalami tekanan pada masa kolonial, pendidikan Islam tetap bertahan dan terus berkembang. Sehingga memasuki pada abad ke-20, muncul pembaharuan melalui organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memadukan ilmu agama dengan ilmu umum.
dalam sistem pendidikan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Azumardi Azra dalam karyanya Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi, serta dalam buku Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini itu berkembang dalam berbagai bentuk seperti pesantren, madrasah, seperti adanya madrasah Ibtidaiyah, lalu madrasah sanawiyah, dan ada namanya madrasah aliyah, serta perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman. Lalu selain menekankan pembelajaran pada ilmu agama, lembaga-lembaga ini juga mengajarkan ilmu umum, serta mulai mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran yang modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman, sebagaimana juga dibahas dalam berbagai kajian pendidikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dari para ahli pendidikan Islam.